Oke, selamat datang kembali di channel Simulasi Kredit dan Keuangan ya. Pada kali ini saya akan membahas satu menu yaitu Financial Checkup. Sebelum kita mulai video kali ini, pesan sponsor dulu. Yang belum install aplikasi ini, tinggal search di Play Store Simulasi Kredit. Pilih yang ini ya, Simulasi Kredit dan Keuangan. Tuh, ya. Oke, langsung kita buka. Financial check-up itu adalah apa? Itu kalkulator untuk menghitung rasio-rasio kesehatan keuangan Anda ya. Oke, kita mulai aja. Misalkan saya ya, tapi ini datanya fiktif ya. Oke, pertama kita harus isi apa? Aset lancar, kasih tangan. Waduh, punya duit cuma 4 juta sisa. Tabungan, saya punya tabungan 50 juta lah yang bisa diambil kapan aja. Giro saya nggak punya, deposito nggak punya. Reksadana pasar uang nggak punya. Oke, itu aset lancar. Berikutnya aset investasi, saya punya emas. Ini saya ya, emas kawin dulu beli 100 gram. Gitu ya, yang 1 gramnya kira-kira 1 juta. Jadi 100 juta. Saya punya reksadana pendapatan tetap ya dalam bentuk DPLK. Nggak ada pensiun ya, biasanya karyawan-karyawan di perbankan punya DPLK gitu ya. Pendapatan tetap selama jadi corporate slave yaitu 85 juta, reksadana saham 35 juta ya. Ada dua jenis. Berikut tuh aset investasi ya. Berikutnya aset penggunaan pribadi. Rumah yang ditempati karena saya beli dari dulu ya. Ya nilainya sekarang mungkin sekitar 1 M. Komputer saya dihitung-hitung 10 juta. Mobil saya mobil second jadul 30 juta ya. Motor juga udah lama mungkin harganya sekarang 15 juta atau kurang. Gadget HP semua 10 juta, elektronik yang lain 10 juta. Tuh aset penggunaan pribadi. Berikutnya kewajiban, saya punya pinjaman kartu kredit 2.400.000 sebulannya sekitar 200.000 ya buat bayar ya, cloud di internet ya. Saya punya cicilan rumah setahun itu 84 juta, katakanlah cicilannya 7 juta per bulan ya. Ini dalam 1 tahun ya. Yang lainnya nggak punya, saya nggak punya utang pajak, nggak punya utang teman, nggak pernah minjam 100.000 ya saya. Utang saudara nggak ada. Oke, berikutnya cicilan rumah dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ya ini saya sisa cicilannya itu 500 juta gitu, sisa outstanding KPR-nya ya. Mobil nggak ada. Penghasilan 20 juta. Aminin aja ya. Gitu. Gaji pasangan nggak ada. Ibu rumah tangga soalnya. Penghasilan tambahan dari usaha 1 juta. Saya punya kos-kosan misalnya, untuk punya kontrakan ya. Pembayaran bunga yang tidak direinvestasikan, misalnya deposito bunganya nggak ada. Oke, berikutnya pengeluaran kebutuhan pokok per bulan, makan dan minum di luar lah 2 juta. Transportasi 500.000, pulsa handphone atau telepon 500.000, pulsa handphone anak udah langsung di atas. Gaji PRT nggak ada, listrik udah digabungkan. Ntar dengan ini nih belanja kebutuhan bulanan 6 juta ya, sudah dikumpul langsung. Oke, berikutnya tabungan haji atau wisata rohani saya belum ada. Deposito saya mulai deh per bulan 5 juta ya. Jangan dihabisin gajinya. Yang lain-lainnya nggak ada. Tabungan dan investasi nggak ada. Itu cuma deposito. Asuransi udah dari kantor jadi nggak ada. SPP anak gratis karena sekolah negeri. Kursus profesi biayanya nggak ada. Biaya pendidikan lainnya tidak ada. Kartu kredit yang per bulan nggak punya. Soalnya selalu langsung dibayar sebelum jatuh tempo ya. Cicilan rumah 7 juta. Motor nggak ada. Mobil nggak ada. KTA nggak ada. Apalagi pinjol nggak ada. Pulsa handphone tambahan nggak ada semuanya. Udah digabungkan tadi di pengeluaran bulanan selama banyak 6 juta. Oke.
Kita hitung berapakah rasio-rasio kesehatan keuangan saya. Nih, ya, set lancar yang tadi diisikan kembali ini. Nih, ini buat rangkuman teman-temannya. Ini rasionya ada di bawah nih. Rasio likuiditas itu yang tadi tuh, yang apa tuh, yang aset yang kas di tangan, tabungan yang dapat dicairkan, itu rasionya 2,57 dibandingkan dengan itu tuh rasionya tuh eh dibandingkan dengan penghasilan saya ya. D13 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 hmm, D13 itu berarti itu tuh aset lancar yang tadi ya, kas di tangan, apa tuh yang tabungan dan lain-lain dibandingkan dengan pengeluaran itu 2,57. Harusnya lihat keterangan, harusnya saya dengan satu anak meningkat satu anak 12 kali, kurang banget, tidak sehat. Oke, berikutnya rasio aset likuid terhadap total kekayaan. Ini aset yang ini nih, aset likuid itu yang aset likuid itu yang tadi ya, aset lancar itu yang kas di tangan yang ini yang ini nih 54 juta dibandingkan dengan total kekayaan bersih ya. Kekayaan bersih itu ya aset, total aset yang ini dikurangi hutang-hutang ya. Itu nilainya berapa tadi saya? 7,08. Harusnya 15. Tidak sehat berarti. Rasio tabungan, saving ratio yaitu tabungan yang di sini, tabungan yang tadi tuh ini nih tabungan nih ya, dibandingkan dengan penghasilan, total penghasilan itu berapa? Sio tabungan itu 2,25 23%, minimal 10%. Bagus, ini sehat. Rasio hutang terhadap kekayaan masih bagus, masih sehat. Rasio pembiayaan utang tidak sehat, utangnya kegedean ya ini dibandingkan dengan rasio uh, ya de, itu dibandingkan sebentar ya, saya cek dulu catatan saya. Total aset hutang dibandingkan terhadap aset ya, total hutang, total kewajiban atau total utang ya dibandingkan dengan aset gitu ya. Tidak sehat juga ya. Rasio pembayaran hutang non KPR 0%. Saya soalnya tidak punya hutang selain KPR, sehat. Rasio total investasi terhadap kekayaan 28%, minimal 50%, tidak sehat. Rasio solvabilitas 56%, harusnya 40%. Jadi kesimpulannya kurang sehat ya. Silahkan dicoba-coba di aplikasi ini ya supaya rasio keuangannya sehat semua. Kalau perlu PDF silahkan klik ini, perlu Excelnya ini. Saya cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.